Apa kabar semuanya para pemirsa pencari ilmu pengetahuan yang sangat cerdas dan berbahagia. Selamat datang dan selamat mencari ilmu pengetahuan di YouTube channel Kunci Sejarah. Nah, kali ini Kunci Sejarah akan membahas mengenai kisah Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan kota Yerusalem. Siapa tak kenal Salahuddin Yusuf bin Najmuddin Ayyub bin Sa'di atau yang lebih dikenal dengan Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin. Dia merupakan kesatria dan panglima muslim yang tak mengenal takut dan paling ditakuti musuh dalam perang salib. Salahuddin Al-Ayyubi adalah laki-laki dari kalangan Ajam atau non-Arab. Tidak seperti yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa Salahuddin adalah orang Arab. Ia berasal dari suku Kurdi, lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak, kota yang terletak antara Baghdad dan Mosul. Salahuddin melengkapi orang-orang besar dalam sejarah Islam yang bukan berasal dari bangsa Arab seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi, dan lain-lain. Karena suatu alasan kelahiran, Salahuddin memaksa ayahnya untuk meninggalkan Tikrit sehingga sang ayah merasa kelahiran anaknya ini menyusahkan dan merugikannya. Namun kala itu ada orang yang menasehatinya, "Engkau tidak pernah tahu, bisa jadi anakmu ini akan menjadi seorang raja yang reputasinya sangat cemerlang." Dari Tikrit, keluarga Kurdi ini berpindah menuju Mosul. Sang ayah Najmuddin Ayyub tinggal bersama seorang pemimpin besar lainnya, yakni Imaduddin Az-Zanki. Imaduddin Az-Zanki memuliakan keluarga ini dan Salahuddin pun tumbuh di lingkungan yang penuh keberkahan dan kerabat yang terhormat. Di lingkungan barunya dia belajar menunggang kuda, menggunakan senjata, dan tumbuh dalam lingkungan yang sangat mencintai jihad. Di tempat ini juga Salahuddin kecil mulai mempelajari Al-Quran, menghafal hadis-hadis Nabi SAW, mempelajari bahasa dan sastra Arab, dan ilmu-ilmu lainnya. Sebelum kedatangan Salahuddin Al-Ayyubi, Mesir merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Syiah, Daulah Fatimiyah. Kemudian pada masa berikutnya dinasti Fatimiyah yang berjalan stabil mulai digoncang pergolakan di dalam negerinya. Orang-orang Turki, Sudan, dan Maroko menginginkan adanya revolusi. Saat itu Nuruddin Mahmud, paman Salahuddin, melihat sebuah peluang untuk menaklukkan kerajaan Syiah ini. Ia berpandangan penaklukan Daulah Fatimiyah adalah jalan lapang untuk membebaskan Yerusalem dari kekuasaan pasukan salib. Nuruddin benar-benar merealisasikan cita-citanya. Ia mengirim pasukan dari Damaskus yang dipimpin oleh Asaduddin Syirkuh untuk membantu keponakannya Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Mengetahui kedatangan pasukan besar ini, sebagian pasukan salib yang berada di Mesir pun lari kocar-kacir, sehingga yang dihadapi oleh Asaduddin dan Salahuddin hanyalah orang-orang Fatimiyah saja. Daulah Fatimiyah berhasil dihancurkan dan Salahuddin diangkat menjadi menteri di wilayah Mesir. Namun tidak lama menjabat sebagai menteri di Mesir. 2 bulan kemudian Salahuddin diangkat sebagai wakil dari Khalifah dinasti Ayyubiyah. Menaklukkan Yerusalem. Persiapan Salahuddin untuk menggempur pasukan salib di Yerusalem, Palestina benar-benar matang. Dia menggabungkan persiapan keimanan non-materi dan persiapan materi yang luar biasa. Persiapan keimanan ia bangun dengan membersihkan akidah Syiah Batiniyah dari dada kaum muslimin dengan membangun madrasah dan menyemarakan dakwah. Persatuan dan kesatuan umat ditanamkan dan dibangkitkan kesadaran mereka menghadapi pasukan salib. Dengan kampanyenya ini ia berhasil menyatukan penduduk Syam, Irak, Yaman, Hijaz, dan Maroko di bawah satu komando. Dari persiapan non-materi ini terbentuklah sebuah pasukan dengan cita-cita yang sama dan memiliki landasan keimanan yang kokoh. Dari segi fisik, Salahuddin mengadakan pembangunan
markas militer, benteng-benteng perbatasan, menambah jumlah pasukan, memperbaiki kapal-kapal perang, membangun rumah sakit. Pada tahun 580 Hijriah, Salahuddin menderita penyakit yang cukup berat. Namun dari situ tekadnya untuk membebaskan Yerusalem semakin membara. Dengan karunia Allah, Salahuddin pun sembuh dari sakitnya. Ia mulai mewujudkan janjinya untuk membebaskan Yerusalem. Pembebasan Yerusalem bukanlah hal yang mudah. Salahuddin dan pasukannya harus menghadapi pasukan salib di Hattin terlebih dahulu. Perang ini dinamakan Perang Hattin, perang besar sebagai pembuka untuk menaklukkan Yerusalem. Dalam perang tersebut, kaum muslimin berkekuatan 63.000 pasukan yang terdiri atas para ulama dan orang-orang soleh. Mereka berhasil membunuh 30.000 pasukan salib dan menawan 30.000 lainnya. Setelah menguras energi di Hattin, akhirnya kaum muslimin tiba di Al-Quds, Yerusalem. Dengan jumlah pasukan yang besar, tentara-tentara Allah ini mengepung kota suci itu. Perang pun berkecamuk. Pasukan salib sekuat tenaga mempertahankan diri. Beberapa pemimpin muslim pun menemui syahid mereka. Insya Allah dalam peperangan ini. Melihat keadaan ini, kaum muslimin semakin bertambah semangat untuk segera menaklukkan pasukan salib. Untuk memancing emosi kaum muslimin, pasukan salib memancangkan salib besar di atas Batu Syahrak. Salahuddin dan beberapa pasukannya segera bergerak cepat ke sisi terdekat dengan Batu Syahrak untuk menghentikan kelancangan pasukan salib. Kemudian kaum muslimin berhasil menjatuhkan dan membakar salib tersebut. Setelah itu, Jundullah menghancurkan menara-menara dan benteng-benteng Al-Quds. Pasukan salib mulai terpojok. Mereka tercerai-berai dan mengajak berunding untuk menyerah. Namun Salahuddin menjawab, "Aku tidak akan menyisakan seorang pun dari kaum Nasrani, sebagaimana mereka dahulu tidak menyisakan seorang pun dari umat Islam ketika menaklukkan Yerusalem." Namun pimpinan pasukan salib, Balian bin Bazran, mengancam, "Jika kaum muslimin tidak mau menjamin keamanan kami, maka kami akan bunuh semua tahanan dari kalangan umat Islam yang jumlahnya hampir mencapai 4.000 orang. Kami juga akan membunuh anak-anak dan istri-istri kami, menghancurkan bangunan-bangunan, membakar harta benda, menghancurkan Batu Sakrah, membakar apapun yang bisa kami bakar. Dan setelah itu kami akan hadapi kalian sampai darah penghabisan. Satu orang dari kami akan membunuh satu orang dari kalian. Kebaikan apa lagi yang bisa engkau harapkan?" Inilah ancaman yang diberikan pasukan salib kepada Salahuddin dan pasukannya. Salahuddin pun mendengarkan dan menuruti kehendak pasukan salib dengan syarat setiap laki-laki dari mereka membayar 10 dinar, untuk perempuan 5 dinar, dan anak-anak 2 dinar. Pasukan salib pergi meninggalkan Yerusalem dengan tertunduk dan hina. Kaum muslimin berhasil membebaskan kota suci ini untuk kedua kalinya. Tindakan Salahuddin yang mengurungkan niat membantai tentara salib serta penduduk Kristen di kota itu sangat dihargai dan dihormati lawannya, terutama dari Raja Richard I Inggris yang lebih dikenal sebagai Richard the Lionheart. Richard yang memimpin perang salib ketiga pada tahun 1189 untuk merebut kota Yerusalem sebagai lawan yang berharga. Salahuddin memasuki Yerusalem pada hari Jumat 27 Rajab 583 Hijriah atau 2 Oktober 1187. Kota tersebut kembali ke pangkuan umat Islam setelah selama 88 tahun dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kemudian ia mengeluarkan salib-salib yang terdapat di Masjid Al-Aqsa, membersihkannya dari segala najis dan kotoran, dan mengembalikan kehormatan masjid tersebut. Salahuddin wafat pada usia 55 tahun pada 16 Syafar 589 Hijriah bertepatan dengan 21 Februari 1193 di kota Damaskus. Salahuddin wafat karena mengalami sakit demam selama 12 hari. Semoga Allah meridhoi, merahmati, dan membalas jasa-jasa engkau, wahai pahlawan Islam, sang pembebas Yerusalem.
Demikianlah penjelasan dari YouTube channel Kunci Sejarah ini, semoga bisa bermanfaat buat kalian semuanya ya, dan semakin menambah ilmu pengetahuan buat kalian semuanya. Dan jangan lupa selalu simak YouTube channel Kunci Sejarah ini setiap harinya agar kalian tidak tertinggal informasi mengenai ilmu pengetahuan berikutnya. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.